Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, di kajian kita pekan yang lalu terakhir 136 kita akan kaji bagian berikutnya dari tafsir Al-Quran surah Ali Imran. Kalau pembagian di dalam tafsir Ibnu Katsir paketannya 137 sampai 143. 137 sampai 143, tapi tidak mesti selesai pagi ini ya. Tergantung nanti kedalaman penjelasan dari ayat-ayat yang akan kita kaji. Kita mulai dari ayat 137. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Qad sungguh khalat telah berlalu min qablikum dari sebelum kalian, sunanun sunnah-sunnah. Fasiru maka bepergianlah kalian fil ardi di bumi. Fangduru kemudian perhatikanlah oleh kalian kaifa bagaimana kana keadaan akibatul mukadzibin kesudahan orang-orang yang mendustakan. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia akibah, akibatu menjadi akibat. Akibat itu maknanya adalah kesudahan. Ada sebab, ada akibat. Biasanya kan orang tua kalau nasihati anak tidak mau, weh mulane ya akibatnya kan kayak gue. Weh kesudahannya kan kayak. Jadi banyak bahasa Arab yang kemudian diserap ya ke dalam bahasa kita. Alhamdulillah. Di ayat 137 sampai dengan nanti ayat 143 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang beriman tentang keadaan orang-orang beriman setelah melalui ujian dalam bentuk peperangan yang kedua setelah Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah dari Makkah ke Yasrib yang kemudian menjadi Madinatun Nabi. Ini ayat-ayatnya membahas tentang perang Uhud, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa yang terjadi itu merupakan bagian dari sunnah-sunnah yang Allah tetapkan. Maka kita mengenal istilah sunnatullah. Aturan yang telah Allah tetapkan akan terjadi pada seluruh manusia.
Di Al-Quran surah Al-Hadid ayat 22, Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Allah SWT menyampaikan bahwa tidak akan menimpa kalian, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian, tidak ada satu musibah pun yang akan menimpa bumi, melainkan telah Allah tetapkan sebelum alam semesta ini diciptakan. Allah sudah menetapkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Maka ketika ada ungkapan yang namanya takdir itu milik Allah, iya. Lalu yang menjadi milik kita apa? Yang menjadi milik kita itu dua. Satu ikhtiar, yang kedua doa. Itu milik kita. Hasil itu milik Allah. Maka di ayat ini kita disemangati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang terjadi merupakan bagian sunnah-sunnah yang telah Allah tetapkan. Termasuk sunnatullahnya yang Allah tetapkan akan diuji orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul dengan berbagai macam ujian. Bapak Ibu lihat kembali Al-Baqarah ayat 214 ya. Allah menyampaikan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wasulsilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian, kata Allah, akan menyangka dibiarkan masuk surga sebelum Allah timpakan kepada kalian sebagaimana Allah telah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian? Apa yang Allah timpakan kepada mereka? Masathumul ba'sa'u, kesukaran, kesempitan, kemiskinan. Ini sudah sunnatullahnya begitu. Jadi orang yang mengikuti para nabi dan rasul akan diuji dengan ujian yang seperti itu. Yang tadinya teman, yang tadinya sahabat, yang tadinya keluarga, bisa menjadi orang-orang yang paling memusuhi. Bapak Ibu baca kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya. Ayahnya menjadi orang yang juga memusuhi beliau. Rajanya menjadi orang yang memusuhi beliau. Nabi Musa alaihissalam, ayah angkatnya menjadi musuh beliau. Sampai dikejar-kejar menyeberangi laut. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang oleh masyarakatnya disebut sebagai Al-Amin, begitu menjadi Nabi dan Rasul dimusuhi. Jadi ini sudah sunnatullah. Jadi kalau Bapak dan Ibu misalnya selama ini belum dekat dengan Allah, perasaan lancar-lancar saja, kemudian begitu dekat dengan Allah kok ujian bertubi-tubi, ya inilah yang Allah maksudkan. Jangan menyangka engkau dibiarkan masuk surga mudah, tidak. Allah akan uji dulu. Nah, ketika diberi ujian, pilihannya dua. Menerima, takdir jalan terus, atau menolak, takdir tetap jalan. Mau balik kanan, sudah takdirnya begitu. Maka paling baik ya terima, karena takdirnya jalan terus. Para sahabat pernah mengeluh kepada Rasulullah SAW, bagaimana orang-orang yang tidak menyukai mereka, menganiaya mereka, menyiksa mereka. Apa jawaban Rasulullah? Orang sebelum kalian mengalami hal yang lebih besar. Apa yang lebih besar itu? Ada yang digergaji, ada yang disisir dari besi, ada yang dibakar hidup-hidup di Al-Quran surah Al-Buruj itu. Qutila ashabul Uhdud. Itu binasalah ashabul Uhdud. Orang-orang yang melakukan pembakaran terhadap orang-orang mukmin dan yang nonton. Apa yang menyebabkan mereka disiksa? Hanya karena mereka mengimani Allah. Itu sudah sunnatullahnya begitu. Makanya kemudian Allah memberikan perintah kepada para sahabat
untuk mengambil ibrah atas peristiwa-peristiwa yang terjadi, fasiru, maka bepergianlah kalian fil ardi, di bumi. Fangduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kemudian perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan Allah. Ketika mereka berdagang dari Makkah ke Syam, ketika mereka berdagang dari Makkah ke Yaman, mereka melewati tempat-tempat di mana umat-umat terdahulu itu diadab. Mereka melewati negeri Sodom, itu kan umat yang Allah timpakan adab. Mereka melewati tempat yang mereka tinggali oleh kaum Ad, kaum Samud, itu kan juga tempat yang dulu pernah Allah timpakan. Maka dalam Sahih Al-Bukhari kan Rasulullah SAW pernah melewati tempat-tempat itu dan dia meminta para sahabatnya untuk bergegas, jangan berhenti di sini. Kalaupun terpaksa berhenti, harus dalam keadaan menangis, karena ini tempat yang orang-orang terdahulu diadab akibat mereka menentang Allah SWT. Ini yang Allah sampaikan di ayat 137. Jadi sunnatullah itu akan terus berlaku. 138. Hadza bayanul linnasi. Hadza, ini bayanun, penjelasan, linnasi, untuk manusia. Penjelasan tentang apa? Penjelasan tentang sunnatullah tadi, bahwa Allah SWT telah memberikan ketetapan. Meskipun para pengikut Nabi dan Rasul mengalami kesusahan, tapi pada akhirnya mereka itu orang-orang yang beruntung. Karena susahnya orang yang mengikuti Nabi dan Rasul itu dipahalai oleh Allah, Bapak Ibu. Kalau mereka kemudian dianiaya oleh penguasa-penguasa di saat itu, kemudian mereka meninggal dunia, maka surga sudah menanti mereka. Kisahnya Yasir dengan Sumayyah plus anaknya Ammar, itu kan Yasir dan istrinya meninggal dunia, tapi surga menanti keduanya. Kemudian kisah pembantunya Fir'aun, Masitoh dan keluarganya, juga surga menanti mereka. Kisah para pemuda yang diceritakan oleh Al-Quran di surah Al-Buruj tadi, ketika mereka dimasukkan ke dalam tanah, dibakar hidup, itu pun surga menanti mereka. Prinsipnya apa sih Bapak Ibu? Prinsipnya yang namanya ujian dunia itu ada selesainya. Orang sakitnya bagaimanapun, ya nanti ada selesainya. Kapan? Ketika meninggal dunia. Tapi ketika dia mampu melakukan satu hal plus satu, mereka akan mendapatkan keberuntungan. Jadi ketika ujian bertubi-tubi, Bapak Ibu, cukup lakukan satu hal tambah satu. Apa satu hal itu? Isbiru tambah satu, wasobiru, padaya. Isbiru, bersabarlah kalian. Wasobiru, dan tetap sabar. Ayat berapa Ali Imran? Ayat terakhirnya berapa? 200. Ali Imran ayat terakhir, ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasobiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini diingat-ingat sampai Allah mengulangi 2 kali kan, isbiru wasobiru. Jadi ketika ujiannya semakin berat, lakukan satu hal plus satu. Jadi berapa Bapak Ibu? Tetap satu, karena suruhnya sabar. Sabar dan tetap sabar. Sabar pangkat 2 ya. Ini adalah penjelasan yang Allah sampaikan. Kemudian Allah menyampaikan wahudan, dan petunjuk.
Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah umat-umat terdahulu, itu adalah petunjuk bagi orang-orang mukmin untuk bersikap. Ditunjuki untuk apa Bapak Ibu? Untuk mengambil ibrah, untuk mengambil pembelajaran. Kan gini, zaman kita sekolah, kalau ulangan nilainya kecil, kita akan tanya teman-teman kan, dalam rangka apa? Dalam rangka ngadem-ngademi hati. Konoli pira ulangannya itu, itu ya nyong telu, kon sih kemuyu tok kan, kemuyu rahasia. Tanya lagi, pira bolu apa nih salah berarti pilihan ini loro, alhamdulillah bisa nih kon alhamdulillah sih nyong telu, berarti nyong karo kon hebat nyong. Jadi ada kalanya perlu begitu. Perlu untuk melihat orang yang lebih sengsara. Nanti kita masih bisa merasa beruntung. Ini yang kata Rasulullah SAW, diperintahkan oleh Rasul untuk unduru ilaman huwa asfala minkum. Coba lihat orang-orang yang keadaannya di bawah. Nanti kita masih bisa bersyukur. Ini namanya orang yang mengambil petunjuk dari Allah SWT berupa fenomena. Tapi kalau ditanya satu kelas kok nilainya di atas KKM semua, ya kayong sengsara dewe, di kayong orang lulus dewe kan gitu kalian. Kan begitu. Ini namanya orang yang wahud. Kemudian yang ketiga tadi hada bayanul ya, penjelasan petunjuk. Wa mau'idatul lil muttaqin. Yang Allah ceritakan, yang Allah sampaikan melalui Al-Qur'an itu adalah mau'idah. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Insya Allah mau'idah hasanah disampaikan oleh Al-Ustadz Fulan. Mau'idah. Apa sih mau'idah itu? Pembelajaran. Jadi yang Allah sampaikan semuanya pembelajaran. Artinya ya kita memang manusia adalah makhluk pembelajar. Makhluk yang terus-menerus belajar. Kan kita itu pinternya kalau sudah kejadian. Ya, sudah diingatkan oleh Rasulullah untuk tawakal, motor geletak pengantuk tinggal ya. Barang hilang pinter ya, tuku kunci lah motornya lakas yang mau dikunci apa ya, tuku motor maning Pak sampai dikunci ya kan, kita begitu. Kalau sudah kejadian baru ya. Misalnya di gang jalan lubang orang lewat ya iya mas, begitu ada anak yang lari terperosok baru pinter tutup kerja bakti kan. Makanya kadang-kadang bilang begini, dongene sing wingi ya aja ngomong dongene harus kejadian. Ya kita itu pinternya kalau sudah kejadian. Makanya kan Allah menyebut kita manusia itu dengan sifat duluman jahula, dolim dan jahil. Dolim ke petang dedet ya, menganiaya diri, jahil ke ya jahilun. Apa jahil? Nah iya, kayak orang Tegel ngomong. Begitu kita itu. Nah ini yang Allah sampaikan. 139 ya. Nah ini Allah menyemangati para sahabat yang pulang dari perang Uhud. Ini juga menyemangati Bapak Ibu. Wala tahinu, dan janganlah kalian menjadi lemah. Fisik itu bisa lemah Bapak Ibu, tapi semangat tidak boleh lemah. Kalau kita melihat olahraga namanya Paralimpik ya. Paralimpik. Orang-orang yang oleh Allah dimuliakan dengan kebutuhan khusus, tetapi kebutuhan khusus itu membuat mereka lebih bersemangat. Itu menunjukkan secara fisik mereka tidak sama dengan keumuman, tetapi mentalitas mereka itu bisa melampaui orang-orang yang secara fisik sempurna.
Allah menyemangati orang-orang beriman, wala tahinu. Jangan kamu merasa lemah. Karena begini, Bapak Ibu. Sebenarnya yang membuat manusia kuat itu lebih banyak pada hati dan pikiran. Ketika hati ini kuat, pikiran ini kuat, fisik itu akan menyesuaikan. Tapi ketika hati ini lemah, pikiran itu lemah, maka fisik yang kuat pun menjadi lemah. Contoh gini, ketika seseorang mengikuti perlombaan, dia udah berlatih, saatnya lomba, ketika melihat lawannya kelihatannya tangguh, terengginas, kemudian mentalitasnya langsung lemah, ya apa yang dia pelajari lupa semua. Makanya kan kenapa guru-guru kita ketika mengantarkan kita ikut lomba mesti memotivasi. Oke, kae samana akeh pada karo kon. Beda Pak, katone pinter. Bisane katone pinter. Wong pada meneng, angger wong meneng bae lah ka wong pinter Bapak Ibu. Ya. Jangan ketemu orang duduk semua, diam semua, ndak kelihatan pinter. Oke, pokoknya mikirnya kayak kon wong kayak wong, kon maam sega kayak maam sega, berarti pada baik. Wis, sing mau kene jeduk. Iya pada baik mangan sega nek gak wedi apa? Majuan. Itu guru-guru kita memberikan motivasi. Lah Allah Subhanahu wa taala memotivasi orang-orang beriman, wala tahinu, jangan lemah. Karena ketika hati itu lemah, maka kekuatan itu akan berkurang. Dan ini dibuktikan oleh teorinya Daniel Goleman tentang emotional quotient, kecerdasan emosi, kecerdasan mengendalikan perasaan. Orang IQ-nya cerdas, tapi kalau emosinya tidak cerdas, itu kemungkinan gagalnya tinggi. Sudah ngapali teks pidato, hafal, tapi karena emosinya tidak dia kuasai, begitu maju kelalen kabeh amma ba'du langsung wassalamualaikum. Runtak sih. Istilah demam panggung, nervous itu kan, jeroji ya. Tulisannya grogi, bukan mari bahasa diwacanya J, tapi kan jadi jeroji. Kenapa? Grogi Pak. Itu karena lemah mentalitasnya. Kata guru saya, aja kayak kerupuk si bisa nih Pak, disiram banyu langsung melepas, petik-tikan nih kayak ini barang maju kan ini pada petik kabeh. Itu guru-guru kami menyemangati begitu kalau mengantar kami lomba. Apalagi lomba yang bukan mengandalkan fisik. Dulu kan ada lomba cerdas cermat. Lomba cerdas cermat itu kan orang deleng cilik apa gede kan banyak. Lawan hebat-hebat Pak, bisa nih wong gede-gede. Itu dulu lomba gulat, ke lomba cerdas cermat. Atau lomba catur misalnya, itu kan tidak mengandalkan fisik. Nah, ini walatah. Maka Bapak dan Ibu pulang dari sini jangan merasa lemah. Dan supaya tidak lemah, faktor yang paling utama adalah kendalikan rasa malas. Yang membuat orang lemah itu malas. Biasanya kan kalau lagi agak sakit itu malasnya mendominasi. Kayak merada meriang sidik ya. Mau bangun tahajud kolat kalet. Terus gue takon bojone mah pimen ya yang paling kamar mandi atis. Bojone dalam mati padu-padune. Tapi karena istrinya sudah ngaji, wala tahinu, jangan lemah, semangat. Nah, begitu mau berangkat jamaah subuh, keratak terus mah udan pimen, tak sukutna payung, jas udan, sepatu bot, pandiatra apa pimen jadi bojone kayak gitu ya. Masya Allah ini istrinya menyemangati. Kalau usah
isin teman diantar, bukan tanda antar tak gandeng ya ayo. Itu cara istri menyemangati suami. Jangan malah dilemahkan. Iya Pak, aja ning masjid jenengan lagi meriang, bukan kutanan kok tambah meriang sing apa. Kukuban maning kukuban sarung. Malah tutupi selimut, tembangi sisan lah wis. Ora tahajud, ora jamaah. Jadi selama napas masih di kandung badan, kaki masih bisa digerakkan, perangkat. Karena apa? Kuat itu dibangun dari sikap mental. Belajarlah dengan para pemain basket itu ya. Tinggal 20 detik aja masih diudak-udak. Ya, tidak ada pemain basket tuh nonton, meteng itu udah ada, semuanya lari. Terus lari. Sebab apa? Ya pemainnya hanya segitu-gitunya. Hanya segitu-gitunya. Kita belajar dari mereka. Sebelum bahkan tinggal 3 detik aja masih sempat kelempar bola. Itu kita belajar bagaimana semangatnya tingkat tinggi. Nah kita kadang-kadang nyoba sekali gagal. Wislah yang bukan takdirnya gagal. Kita itu pemenang, Bapak Ibu. Kalau belajar teori biologi ya, yang dihasilkan dari bibitnya ayah untuk membuahi opumnya ibu itu kan bukan ribuan. Iya. Tapi yang jadi satu, artinya apa? Kita itu pemenang. Tapi ketika kenapa sudah wujud seperti ini kok merasa inferior? Kadang-kadang mohon maaf ya Pak ya, dapat undangan walimah. Terus kata tuan rumahnya, Bapak silakan kursi-kursi depan di situ. Lah orang lah nyong taning buri Pak, nyong wong ora penting Pak. Bapak Ibu, jangan merasa tidak penting, jangankan jenengan. Wong lamuk saja penting kok apa lagi kita. Nyamuk itu penting. Wong itu ciptaan Allah. Allah menciptakan nyamuk, gigit orang kena sakit DP. Allah berikan ilmu, ketemulah obatnya. Bikinlah pabrik obat, membuka lapangan kerja. Ada distributornya membuka lapangan kerja, semuanya bermanfaat. Jangan merasa nyong tahu wong cilik, bisa ana wong cilik. Tidak ada orang gede kalau tidak ada orang kecil. Jangan lupa mereka yang sekarang duduk-duduk di kepemimpinan, itu kita yang mengantarkan. Tangan kita yang nyucusi gambar-gambar mereka, Pak. Coba kalau orang kecilnya tidak mau nyucusi gambar-gambar mereka, tidak ada mereka jadi. Jadi jangan merasa hanya orang manfaat, semuanya manfaat. Coba belajar dari sepeda. Sebutkan anggota sepeda apa yang tidak manfaat. Sampai yang paling kecil saja. Pentil itu manfaat. Coba kalau sadel misalnya ngomong, sing paling penting nyong. Jari sadele kan, jari pentile ya nang tangs. Nyong ora pan mlebukna angin, nyong pan meneng bae kan kempes. Bisa ditumpaki, bisa, tapi gludak-gladuk. Dari bane sing paling penting nyong, setangnya ora terima, nyong pan copot primen Pak, nyekelipit lah ke setangnya kira-kira. Angin. Jadi jangan merasa tidak penting. Tapi jangan merasa paling penting, ini juga gawat ini. Kalau sudah merasa paling penting, nanti jatuhnya ke kesombongan. Jadilah orang yang dibutuhkan, tapi jangan merasa paling dibutuhkan. Karena kita adalah sistem. Jadilah orang yang utama, Bapak Ibu. Nanti jenengan akan bersama. Siapa orang yang utama itu? Kalau tidak ada orang nyari kita, kalau kita ada orang bahagia. Kalau kita ada orang merasa mendapatkan solusi. Itu orang yang utama. Jangan sampai menjadi orang yang tidak disukai. Kita ada orang resah, kita tidak ada orang bahagia. Itu kan celaka. Awas anak bulan itu kan bahaya. Ini walatahinu ya. Jadi mulai hari ini jangan lemah. Yang kedua yang Allah perintahkan apa? Walatahzanu, jangan bersedih.
Apa sih yang membuat manusia bersedih itu? Faktor utama orang bersedih sebenarnya satu, Bapak Ibu. Tidak rela dengan qadar Allah. Ini membuat orang bersedih. Padahal kalau kita mau bersabar plus sabar, Allah sudah siapkan hikmah terbaik. Hanya sayangnya hikmah datangnya tidak hari ini, tidak kemarin, besok. Dan hikmah itu dirahasiakan oleh Allah. Makanya kata Allah, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Al-Baqarah 269. Itu hikmah. Banyak orang yang ketika pengen A, Allah kasih B, protes. Protesnya yang macam-macam ya. Ada yang tadinya rajin ibadah, tidak rajin ibadah. Ditanyakan, ini orang tahu nih masjid lagi protes. Para siapa? Gusti Allah. Wih, protes karena Gusti Allah. Allah tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Sudah dinikmati takdir Allah itu. Karena kita itu sebenarnya hanya pindah dari satu takdir ke takdir yang lain. Jangan sedih. Maka ada buku terbaik yang pernah saya baca. Bukunya Dr. Aid Al-Qurni. La tahzan. Jangan bersedih. Karena kita punya Allah. Allahus Samad. Supaya tidak bersedih, bagaimana caranya? Katakan dalam hati kita bahwa yang ada pada diri kita semuanya pinjaman. Kalau pinjaman berarti suatu saat akan diminta oleh pemiliknya. Yang membuat orang bersedih karena minjamnya terlalu lama. Hanya begitu diambil, Abu Talab. Ya. Jangan bersedih. Kemudian Allah SWT menyampaikan pujian kepada orang-orang beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Bukankah kalian itu tinggi jika kalian mukmin? Artinya apa? Allah SWT memberikan semangat kepada orang-orang beriman. Khusus ayat ini Allah menyemangati para sahabat. Bahasa mudanya begini, kalau kamu ngaku mukmin, jangan lemah semangat. Jangan sedih karena kedudukanmu lebih tinggi daripada mereka. Ayat ini juga untuk kita, Bapak Ibu. Kalau kita ingin jadi orang mukmin, jangan lemah dan jangan sedih. Ya. Jadi misalnya besok mau Id, durung duit harus sedih. Ya. Sing penting isi duit rekening, Pak ya. Ya kan duitnya lah, tapi rekening duit kan ya lumayan, karena ditilangi rekeningnya muak. Ganing menang bae sih, pan baca ora duwe apa-apa. Kowe goroh. Bisane Pak, mana ke jenengan balik. Duwe omah ya. Aduh. Bukan pengen duit-duit ya omah ditulu kebadan. Umay dibuka nih ruang tamu, meja kursi anak kan dia meja kursi. Alhamdulillah. Ada orang tidak punya rumah, belum punya rumah. Ada orang punya rumah, belum punya meja kursi ngelemprak tamunya. Alhamdulillah, masuk kamar, alhamdulillah ada lemari, dibuka, masya Allah itu baju banyak banget. Ya, ke dapur, alhamdulillah piring ada, sendok ada, uleg-uleg ada, centong, macam-macam. Jebule nyong suki ya, bersyukur, jangan sedih. Kadang-kadang kenapa orang bersedih itu? Karena memikirkan yang belum ada. Ya. Kayak orang mau makan, nasi ada, sayur ada, tempe ada, kerupuk ada, sing dieling-eling sambel. Yang karena sambel tak enak ya. Ya wis tak kabeh kena sambel, tapi nasinya diambil, sayurnya maam sambel bae, masa gelem beli.
Yang membuat orang itu sedih itu begitu. Ya, sekarang pikirkan yang sudah ada. Pasti Bapak Ibu tidak akan sedih. Akan bersyukur. Jangan mau diperdaya oleh setan ya. 140. Ya. Iyam saskum korhun faqad masal qauma korhum mislu. Jika yam saskum menimpa kalian korhun luka-luka, faqad maka sungguh masal qauma telah menimpa kaum itu korhun luka-luka mislu sepertinya. Ini Allah menyemangati para sahabat. Tadi kan sudah dibilangi ya, Pak Ibu ya. Jangan lemah, jangan sedih. Kalau sekarang kalian pulang dari perang Uhud dalam keadaan luka-luka, kan waktu perang Badar mereka juga luka-luka. Ketika di antara kalian pada meninggal, ketika perang Uhud, di antara mereka juga pada meninggal. Itu Masya Allah kalau kita memahami ayat ini. Cara Allah menyemangati orang beriman luar biasa. Kadang-kadang kan ada orang pulang kerja terus ngeluh, ya Allah nyong kesel neman. Ya, sing kesel orang dengan DWK. Kayak sing orang yang bagus ya Allah kayak kesel pada baik darani orang. Pada baik. Keselnya pada baik. Mung bedane jenengan dipahalai kayak orang. Kan gitu. Pak nyong lara meriang. Lah kayak sing orang yang bagus ya Allah be ana sing lara ana sing meriang. Kan sama saja. Itu cara Allah menyemangati orang-orang. Watilkal ayyamu, dan itulah hari-hari nudawiluha, Allah pergilirkan bainan nasi, di antara manusia. Artinya dalam suatu peperangan yang namanya menang dan kalah itu hal yang wajar. Karena apa? Allah mempergilirkan. Ketika peperangan Rasulullah dengan orang-orang yang memerangi beliau di Badar, ketika mentaati Allah, ya Allah berikan kemenangan. Ketika perang Uhud, awalnya mentaati, Allah berikan kemenangan. Tapi kemudian mereka tidak mentaati Allah dan Rasulnya, ya sudah dipindah ke sana kemenangan. Jadi menang kalah itu ya biasa saja. Nudawiluha bainan nas. Tujuannya apa? Kata Allah SWT. Waliya'lamallahu alladzina amanu. Waliya'lamallahu, supaya Allah mengetahui alladzina amanu, orang-orang yang telah beriman. Jadi Allah memberikan kekalahan, memberikan bagian kemenangan kepada orang-orang kafir ketika perang Uhud itu. Tujuannya untuk membuktikan siapa yang benar-benar beriman dan yang tidak. Sama dengan begini, Pak. Ketika kita beriman kepada Allah, kemudian hidupnya datar-datar saja, itu tidak nampak kualitas keimanannya. Tapi ketika Allah berikan ujian, nanti nampak yang benar-benar beriman siapa, yang imannya di pinggiran siapa, yang pura-pura beriman siapa. Maka sampai-sampai sholat pun untuk Isya dengan subuh menjadi indikator keimanan. Kan Rasulullah menyampaikan sholat yang paling berat bagi orang munafik adalah Isya dengan subuh. Nyatanya iya. Coba aja kita bandingkan berapa jamaah sholat Isya dibandingkan dengan berapa jamaah sholat maghrib. Berapa jamaah sholat subuh dibandingkan dengan jamaah sholat id. Kali-kalinya dengan safari masjid lah. Kalau yang punya waktu luang misalnya, besok Sabtu di sini, besok subuh di sini, terus keliling gitu. Coba bandingkan masjid-masjid kita. Jadi yang Rasulullah pernah sampaikan itu ya kita menyaksikan. Ujian berupa tadi ya, sesuatu yang tidak disukai, kekalahan. Itu kata Allah,
tujuannya Allah ingin mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Yang kedua tujuannya wa yattahida minkum, dan Allah akan mengambil kalian syuhada yang mendapatkan rezeki mati syahid. Kalau tidak perang kan tidak ada yang mati syahid. Kalau tidak kalah kan tidak ada yang mati syahid. Makanya ketika perang Uhud ada sahabat-sahabat yang mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Termasuk Hamzah bin Abdul Muttalib itu mendapatkan apa yang mereka cita-citakan. Dan mati syahid itu istimewanya apa Bapak Ibu? Mereka tidak melalui fitnah kubur. Kalau yang meninggal biasa kan masuk ke barzah. Kalau mereka kan tidak masuk ke barzah. Ruh dan jiwanya dimasukkan ke dalam pembolok burung-burung hijau yang ada di surga. Nanti ketemu tafsirnya di Ali Imran 169. Wala tasabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim wa hum yurzaqun. Jangan kau menyangka orang-orang yang meninggal jalan Allah mereka mati, kata Allah, tidak. Mereka hidup di sisi Allah dan mereka mendapatkan rezeki. Mungkin ditinggalkan sedih, tapi mereka yang meninggal bahagia. Ini Allah menyampaikan tujuannya wa yattahida minkum syuhada. Wallahu, dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai ad-dolimina, orang-orang yang dolim, orang-orang yang menganiaya diri. Siapa orang yang menganiaya diri? Kalau kembali ke atas, satu, orang yang lemah, itu orang yang menganiaya diri. Karena ketika lemah, ya nanti dia yang rugi. Yang kedua, orang yang sedih, itu juga menganiaya diri. Karena kesedihan yang berlarut-larut berpengaruh terhadap kesehatan. Maam ya jadi orang pengen. Pernah lihat orang sedih makannya banyak? Bu? Lagi nangis, kayak maam, mana? Maam, habis maam nangis mana kan yang tidak ada ya. Udah cilik, anggar lagi nangis, kon maam aku berarti nangisnya ngelima gitu. Iya, nangisnya jeruk maam makanya nangis dia. Tapi kadang-kadang kalau dikandani begini, malah balik ngandani si ngandani. Malah ngomong jenengan tak ngomongnya penak nemen orang ngerasa kena nyong sing ngerasa kena coba le jenengan dadi nyong beneran ya orang mungkin masa nyong dadi jenengan ya usah dadi nyong nanti kadang ini tambah jengkel ini yang Allah sampaikan, jangan jadi orang yang zalim. 140 ada ya. Waliyumahisallahu, tujuan yang ketiga ya, ketika Allah SWT menakdirkan para sahabat mengalami kekalahan dalam perang Uhud, tadi untuk mengetahui siapa yang beriman, yang kedua untuk memberi kesempatan yang mati syahid, yang ketiga waliyumahisallahu alladzina amanu, waliyumahiso, supaya Allah membersihkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, dibersihkan. Akhirnya kan ketahuan siapa yang beriman dan siapa yang pura-pura beriman. Lalu kalau ini menimpa kita, Bapak Ibu, kalau sakit itu menimpa kita, kalau ujian itu menimpa kita, apa yang kita dapatkan? Ya tadi yang pertama, Allah mengetahui bahwa kita masih beriman. Yang kedua, Allah ingin membersihkan kita, membersihkan dari dosa-dosa di masa yang lalu. Rahmatnya Allah menghendaki kita semua menghadap Allah lebih ringan karena dosanya sudah dikurangi. Maka kata Rasulullah SAW, tidak ada satu sakit pun yang menimpa orang beriman, melainkan itu kebaikan. Kalau diberikan sakit kemudian dia bersabar dan tetap dekat dengan Allah, maka
dihapuskan dosanya dan diangkat derajatnya. Jadi nanti di mahsyar itu lebih ringan karena dosa-dosanya sudah dikurangi. Makanya tidak usah mengeluh. Karena mengeluh itu tidak ada manfaatnya. Misalnya lagi sakit gusi. Sakit gusi apa sakit gigi? Ada gigi sakit. Si sakit gusi apa gigi ini sih? Hah? Aslinya sakit gusino ya Pak. Oh sarapnya ngeluh ya Allah untularan men begitu. Apa kalau ngomong begitu jadi sembuh? Tidak. Iya. Ya sudah dinikmati aja. Jadi begitu senut ya Allah ya Rabbi. Senut lagi ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau senutnya terus ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi terus. Kan jadi ingat Allah terus Pak. Angger adu-aduan ya tetap sakit. Wong sakit gusi atau sakit gigi itu kan ya kangelan ya Pak. Pani pejeti, menen tak pejeti kan ya angel. Masa gigi dipejeti kan ya angel. Pani tiliki wonge melaku-melaku, meriang, lagi melaku-melaku. Paling pada tambalan mene putih-putih. Ya dinikmati saja, itu bagian dari ujian kehidupan. Ini begitu itu sakit, dihapus satu dosanya, diangkat satu derajat. Makanya sakit itu jangan dianggap keburukan, sakit itu kebaikan. Kata Rasulullah, walaupun hanya tertusuk duri, ngedekeri, bersabar, itu pun kebaikan. Tapi ya jangan disengaja, anak ri apa orang pantak etek, kita arane dolim ya, menganiaya diri sendiri. Wayam hakol kafirin, dan untuk membinasakan orang-orang kafir. Itu 140. Kita selesaikan Bapak Ibu ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Ini sebuah pertanyaan. Am hasibtum, apakah kamu menyangka an tadkhulul jannata, kamu akan mudah masuk surga? Jadi ternyata surga tidak mudah. Pak katanya cukup baca la ilaha illallah. Iya, itu pembuka pintu surga. Baru dibuka. Masuk apa tidak, ada syarat-syarat berikutnya. Ini antara syaratnya ya. Apakah kalian menyangka akan dibiarkan mudah masuk surga? Walamma, sebelum ya'lamillahu alladzina jahadu minkum, Allah mengetahui kesungguhan kalian. Jadi ada kesungguhan dulu. Tahun kemarin misalnya perang Badar, sungguh-sungguh menang, senang, pulang mendapatkan kemenangan, mendapatkan ghanimah. Nah, sekarang perang Uhud, gantian kalian karena tidak taat diberikan kepada orang-orang Quraisy. Allah melihat kesungguhannya. Nanti kalau ada perang lagi, mau ikut lagi apa tidak? Perang Khandaq, ada lagi perang Hunain, ada lagi perang Yarmuk, ada lagi ekspedisi, ada perang Mu'tah, dan perangan-perangan yang lainnya. Allah menyemangati orang-orang beriman. Wa ya'lamas sabirin, dan Allah mengetahui orang-orang yang bersabar. Kalau ayat ini untuk kita Bapak dan Ibu, maka untuk mendapatkan surga kita diminta jahadu. Jahada yujahidu, jahada jahada jahad. Kesungguhan. Kesungguhan ke bahasa Jawane temenanan. Jadi ngelakoni Islam ya temenanan. Aja daripada nganggur Tadi melu pengajian, iya Pak, mumpung lagi sepi dagangannya tak melu ngaji. Berarti ngodong rame ngajine. Jangan, ya jadi memang dipentingkan. Ya. Secara harfiah jahad itu maknanya sungguh-sungguh susah payah.
Kayak orang ikut lomba tarik tambang. Kan ngeden-ngedene temenanan ya. Sampai mancal-mancal. Sampai kadang-kadang lemah dijekung-jekung ben pancalane kuat. Sampai dibagi sing gede-gede ning ngarep apa ning mburi. Ndak abot. Ngeden-ngedene temenanan. Kabeh ngeden-ngeden, kana ngeden-ngeden kene ngeden-ngeden. Itu gambarannya seperti. Kemudian yang kedua yang membuat kita akan masuk surga ya tadi sabar. Balik maning sabar maning namanya. Meskipun di antara panjenengan tidak ada yang namanya Pak Sabar, tapi ya, sabar ini menjadi karakter. Isbiru wasobir. Terakhir 143. Walakod dan sungguh kuntum keadaan kalian taman naunal mauta, menginginkan mati syahid min qablu sebelumnya, angtal kauhu niscaya kalian akan menemuinya. Fakod maka sungguh ro'aitumuhu kalian telah melihatnya, wa antum dan kalian tangduruna kalian menyaksikan. Sebelum diajak perang oleh Rasulullah, para sahabat kan bercita-cita mati syahid. Ya. Begitu syariatnya datang, kata Allah, ya sekarang menyaksikan ya, tuh yang Allah kabulkan keinginannya pada mati syahid. Yang belum, ya memang belum ditakdirkan oleh Allah. Bahkan Khalid bin Walid saja, yang kalau perang di depan, itu tidak mendapatkan rezeki mati syahid. Sampai ada kisah ketika mau meninggal, Khalid itu menangis. Ketika ditanya, kenapa menangis? Aku berperang selalu di depan, tapi aku tidak mendapatkan rezeki mati syahid. Sahabat bilang, engkau didoakan Rasulullah sebagai Saifullah, pedangnya Allah. Tidak mungkin pedangnya Allah terbunuh. Jadi dimuliakan dengan banyak kemenangan, tetapi tidak mendapatkan rezeki mati syahid. Itu sahabat mulia aja sedih begitu, Bapak Ibu. Nah kita kadang-kadang belum punya apa-apa kok tenang-tenang saja. Jangan. Kita belum punya apa-apa untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa cukup, tenang Pak, kayong tak amalnya akan nemen Pak. Bila sombong nemennya. Ya, kita belum ada apa-apanya dengan para sahabat. Ya. Selesai 137 sampai dengan 143. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada, terima kasih. Ada Pak. Ali Imran 142. Iya. Kemudian ayat 200 yang isbiru wasobiru. Kemudian Al-Baqarah 214. Kemudian Al-Baqarah 155, 156. Kemudian Al-Baqarah 153. Kemudian Al-Baqarah 45, 46. Banyak Pak ayat. Kalau ketik kata sabar dalam Al-Quran perketek itu banyak sekali itu ayatnya. Ya karena ini amaliyah yang kata Allah berat Bapak Ibu. 4546 itu kan Al-Baqarah Allah bilang sabar itu berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat, dan dua-duanya berat. Sabar berat, sholat berat. Bapak Ibu pernah dengar tidak ada orang pulang jamaah kemudian ngomong seneng nih masjid pengen mana-mana, pernah dengar tidak? Belum pernah? Misalnya gini, nanti malam habis maghrib pulang terus makan berbuka puasa nembes lonjor karo medang-medang ngobrol tahu-tahu adzan. Bisa adzan ya, nembes miki ke adzan mana kan gitu. Bandingkan orang yang pulang haji. Iya, begitu pulang haji kita silaturahim. Pimen Pak,
Ini karena seneng pengen mana-mana, padahal haji larang Pak. Larang bayare suwe ngene ini, tapi pengen mana-mana. Salat sing gratis. Ya karena Allah sendiri yang bilang salat itu berat. Sabar berat, salat berat. Tapi istimewanya Allah mendahulukan sabar baru salat. Karena apa? Orang yang bersabar pasti bisa salat. Orang yang sudah salat belum tentu bisa sabar. Contohnya anggar imam membacanya rada dawa kan oleh cengkel. Mandek nih genap kan ruku jebule ambek kantok nambah ayat. Ngadeg wis oh ya gayung goyak. Ana sing watu, ana sing dehem gitu. Iya, barang rampung aja ngadrinan nom ge sampean itu 3 jam. Ini sholat tapi belum bisa sabar. Kalau orang sudah bisa sabar, pasti sholatnya beres. Makanya ya Allah iya. Quran itu Bapak Ibu, semuanya kalau kita pahami dengan mendalam kebaikan. Tinggal kitanya mau tidak mengambil kebaikan itu. Dan saya ingin sampaikan satu hal pada Bapak Ibu. Semua yang Allah perintahkan kalau kita kerjakan, manfaatnya akan kembali kepada kita. Kembali kepada kita untuk kebaikan kita. Karena Al-Quran kata Allah itu adalah obat dan rahmat. Al-Isra 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidud dzalimina illa khasara. Itu Allah yang bilang, Quran itu rahmat, sayangnya Allah kepada kita. Jadi ketika Allah bilang sabar, ya kebaikannya untuk kita. Apapun dikerjakan dengan sabar itu hasilnya maksimal, Pak. Coba dikerjakan dengan tergesa-gesa. Wis maem wis sing gampang lah. Maem tergesa-gesa apa yang terjadi? Nasine panas, sayure panas, tempene panas, sambele pedes, masa sambele panas. Wis kayak kowe kancane nglakson mbek ngejak kondangan kan. Barang rampung pipi kiwa tengen ledes kabeh kan. Grakut mana, grakut mene, grakut mana. Ini contoh saja. Saya dimakan dengan tenang, sabar ya. Tiap suapannya dinikmati. Jadi walaupun hanya ada nasi, ayam goreng, sayur, gratis pisan, wah enak banget. Iya, nah itu sabar. Apalagi contoh yang kedua misalnya, memasukkan benang ke dalam jarum. Keris, orang bisa Pak. Hayu, tangannya ndrek-ndrek orang bisa. Sabar. Nah, makanya yuk Allah meminta kita untuk bersabar ya, kita lakukan itu. Hadiahnya banyak. Orang sabar itu di Al-Baqarah 157, hadiahnya mendapatkan sholawat dari Allah. Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim. Yang kedua warohmah, dapat sayangnya Allah. Wa ulaika humul muhtadun, akan senantiasa dapat petunjuk. Jadi orang yang sabar pada Allah diberi janji akan senantiasa dapat petunjuk. Artinya Pak, orang bersabar tidak akan pernah menemui jalan buntu. Pintu-pintu akan selalu Allah bukakan. Bahasa Jawa nih, iya ya Pak ya. Dilana lagi orang duit-duit kenter anak sing dolan ngumah. Orang dolan ngumah. Jebule pengen dikancani maem ning Jawa. Begitu rampung urusan bayar tak bayari. Wis iku dibungkusna pisan itu kan. Sabar kan begitu. Ada lagi misalnya kayung lagi keter maning bepergian ke tempat yang jauh. Tahu-tahu ada kenalan yang di sana nelpon. Itulah pintu-pintu kemudahan Allah berikan kepada orang-orang yang bersabar. Maka Bapak Ibu, meskipun enteng kecape apot sanggane, tapi kata Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu syariat pun yang Allah bebankan kepada kita, melainkan kita mampu untuk melaksanakannya. Begitu? Cukup Bapak Ibu? Ya. Untuk besok mau untuk diskusi apa materi lagi? Kan terakhir besok. Diskusi ya.
Baik, kalau besok untuk diskusi, silakan siapkan materi diskusinya, Bang ya. Besok Sabtu terakhir di bulan ini sudah kita sepakati kajian di Sabtu terakhir untuk diskusi. Sekaligus Sabtu terakhir di bulan. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.